warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, kami perwakilan dari UPN Veteran Jawa Timur dari program studi administrasi bisnis semester 4 ini melaksanakan kegiatan wawancara mengenai UMKM Gading ini Bu. Ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Nurnaning Kusuma Fitri. Untuk UMKM ini tuh berdirinya itu awalnya di mana ya Bu dan kapan? Mungkin bisa diceritakan mengenai profil dari UMKM Gading tersebut. Awalnya itu tanggal 17 Januari 2025. Tapi sebelumnya karena di sini di RW 6 ini sudah melaksanakan budidaya lele sejak tahun 2024. Kita terinspirasi untuk membuat UMKM Gading, yaitu kelanjutan dari hasil budidaya lele warga untuk dimanfaatkan dan diolah menjadi kerupuk lele. Pada tahun 2024 akhir itu saya merasa perlu membuat inovasi. Ternyata pilihannya jatuh kepada lele. Kemudian tahun 2025 awal itu kami mencoba untuk mulai belajar membuat kerupuk. Di awal kita membuat kerupuk itu gagal. Ada hal-hal yang secara teknis itu kita belum paham. Dan pada akhirnya kami berinisiatif untuk berkolaborasi dengan dinas BKPP dalam hal ini untuk memberikan informasi terkait bagaimana cara membuat kerupuk lele. Akhirnya diajarinlah untuk memberikan edukasi bagaimana pengolahan lele mentah menjadi kerupuk lele. Untuk membuat packaging seperti ini kami dibantu oleh teman-teman mahasiswa juga pada waktu itu yang sedang melaksanakan KKN untuk branding mereknya. Berarti benar-benar ada keterlibatan dengan masyarakat Iya. ke UMKM. Iya. Biasanya itu untuk tim produksi itu dari ibu-ibu ke sini atau ada kayak ibu PKK terus dan lain-lain? Terdiri dari ibu-ibu KSK, kader Surabaya Hebat, wilayah RW 6 bersama ibu-ibu PKK juga. Dari mulai pengolahan bahan-bahannya ya, kemudian pengolahan untuk bumbunya dan sampai proses ke penjemuran dan penggorengan sampai packaging adalah para KSH dan ibu-ibu PKK yang tinggal di wilayah RW 6. Untuk tempat produksinya sendiri? Tempat produksi sendiri itu di Balai RW. Untuk produksinya sendiri itu seminggu berapa kali atau setiap kali produksi ya Bu? Benar-benar kita itu seminggu sampai 3 kali ya. Berarti kalau formula begini ini kamu golongan dari Karena kalau di kami ini kan program pemerintah kota itu akan selalu tersinkronis dengan kegiatan warga ya. Jadi membuat inovasi kita. Inovasinya apa masing-masing wilayah itu gitu kan. Masing-masing kelurahan ada inovasi apa. Nah, dari situlah terus bahwa oh inovasinya membuat kerupuk lele saja bukan kerupuk itu gitu. Nah, di situ akhirnya kita ya terus aja berlanjut terinspirasi bagaimana kita harus bisa membuat inovasi di masing-masing wilayah. Selain itu juga karena memang pada RW 6 ini sangat giat bekerja. Jadi apa ya gitu kan. Begitu saya menawarkan untuk ayo kita bikin kerupuk lele beliau semuanya iya. Jadi mulailah kita membuat konsep-konsep sederhana karena kerupuk lele ini dibuat di awalnya itu dengan cara gunting. Jadi produksi rumahan skala kecil ya. Jadi ada dorongan dari biru. Iya. Untuk inovasi kami disupport oleh RT, RW, kemudian oleh RT disampaikan kepada seluruh warganya. Akhirnya beliau itu menyetujui untuk dibuatkan inovasi, membuat inovasi kerupuk lele ini yang mana seluruh supportnya adalah warga RW. Mungkin yang mana perkembangan dari UMKM ini dari segi jumlah produksi dari awal berdiri? Dari awal itu kita produksi itu masih 2 kilo Mbak. 2 kilo itu aja 1 minggu sekali pada waktu itu. Dan akhir dari tahun 2025 itu ya, awal Januari 2025. Tapi sekarang kita sudah 6 kilo setiap produksi dan retensinya adalah sudah seminggu 3 kali memang kita membuatnya. Dan itu alhamdulillah karena kita juga belum bisa memproduksi secara intens setiap hari karena memang benda-benda ini ada pekerjaan yang utama ya. Pre-order, kemudian kalau ada masih sisa ya kita jual langsung. Tapi kebanyakan nggak sampai tersisa sih, gitu. Nggak sampai nitip di toko, memang belum bisa sampai melayani di toko karena dengan begitu produksi saja sudah langsung habis. Mungkin nanti kalau secara alat sudah jauh lebih baik, kita akan bisa membuat produksi setiap hari sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan penggemar kerupuk lele ini. Dan kerupuk lele ini terbuat dari lele yang dipelihara dengan pakan lele pabriknya yang diproduksi oleh pabrik yang sesuai dengan standar. Jadi bukan ikan lele yang diberi makan yang agak ngawur ya, bukan. Jadi memang lele peliharaan warga. Kemudian Ibu, apa selama menjalankan usaha ini adakah pegangan atau prinsip dari UMKM ini sendiri? Tentunya UMKM Gading ini yang pasti kami tidak pernah ingin mencampurkan bahan pengawet di dalam komposisi kerupuk lele. Itu yang selalu saya wanti-wanti kepada beliau-beliau semuanya. Dan yang utamanya adalah bahwa keberhasilan kerupuk lele ini didasari oleh keikhlasan hati para pembuatnya. Itu moto yang paling utama. Jadi keikhlasan para pemuda-pemuda ini untuk mewujudkan ini bersama-sama dari nol sampai dengan berhasil sampai kapan. Dalam menjalankan bisnis atau usaha kan pasti ada segmentasi atau sasaran pasar untuk kita memperjualbelikan produk kita. Nah, dari UMKM Gading ini tuh segmentasi pasar utamanya tuh di mana Pak? Ibu rumah tangga, anak muda, anak-anak. Tidak ada kekhususan sih kalau kerupuk lele semua kalangan bisa. Dari mulai anak-anak sambil mainan kita kasih kerupuk lele sambil cemil itu kan bagus untuk pertumbuhannya. Kemudian untuk yang masih dalam masa pertumbuhan anak-anak SMP tulang-tulangnya itu sangat membutuhkan dari asupan dari gizinya kerupuk lele itu sendiri. Begitupun juga dengan yang sudah tua ya. Jadi kakek nenek meskipun giginya mungkin sudah tidak ada tapi kan beliau masih bisa mengkonsumsi ini karena untuk apa? Untuk juga untuk kebutuhan tubuhnya dari gizinya. Karena lele ini proteinnya tinggi,
Ya, banyak kandungan-kandungan manfaat yang bisa dikonsumsi untuk tubuh kita dan sangat-sangat bagus. Berarti bersifat general dan General, semuanya bisa. iya, semuanya bisa. Namun dari beberapa tersebut itu yang digunakan adakah yang spesifik gitu yang menguntungkan dan sering melakukan pembelian secara berlebihan? Kalau saya ini, saya biasa, bukan saya saja sih yang suka beli. Semua teman-teman pemerintah kota itu juga selalu beli gitu ya. Cuma kadang-kadang saya ngepul, siapa yang mau nitip gitu kan. Akhirnya jadi saya pesannya banyak sih. Itu, jadi teman-teman saya juga. Kemudian dari kalangan keluarga juga. Saya lihat kemarin sering saya lihat Bu Sika itu bawa ini kalau lagi rapat PKK, kalau lagi rapat KSA, beliau bawa. Jadi semuanya insya Allah pembeli yang sangat loyal kepada UMKM Gading untuk kerupuk lele, dan juga varian-varian usaha yang lain apa produk-produk lainnya juga selalu alhamdulillah selalu sold out gitu loh, nggak sampai nandang banyak di freezer atau di gudang kerupuk lele ini terakomodir semua pesanannya. Masalah atau keluhan pada konsumen tentang komplain ke UMKM Gading? Awalnya ya, awalnya waktu kita masih belajar di awal membuat kerupuk lele itu bantet mbak. Sampai sekarang masih ada kenangan atas kebantatan dari hasil produksi awal pertama kali kita membuat kerupuk lele ada. Akhirnya nggak pernah ada komplain sudah. Kerupuknya sudah cantik-cantik, ini mekar-mekar gitu. Berarti bentuk penanggulangan dari UMKM Gading sendiri itu Memperbaiki kualitas produksinya. Iya, kita selalu ingin memperbaiki. Tapi alhamdulillah ini nggak pernah ada yang komplain sekarang sudah. Kalau untuk penjualannya sendiri, produk Gading ini biasanya dipasarkan melalui apa ya? Ya seperti Instagram. Ada Instagram, TikTok, IG ada. Bahkan Facebook ada ya. Facebook ada. Kemudian di YouTube ada. Tapi belum masuk ke Shopee ya? Nggak masuk ke Shopee memang. Jadi langsung ke user, diterima langsung ke user berdasarkan orderan yang masuk dari beberapa media sosial yang kami miliki itu. Selain itu juga pesanan by WA, gitu. Kemudian cara untuk UMKM Gading ini itu membangun dengan membeli itu gimana? Misal kayak dari pembelian berapa? Oh iya, ada pembelian untuk pembeli awal, pelanggan awal pastinya ya Bunda. Jadi dikasih diskon, ada. Nah, kebanyakan orang itu memberi manfaat dari apa yang mereka konsumsi. Selisih sedikit kalau dapat manfaat dari ikan lelenya, mendingan mereka pilih ikan lele daripada hanya sekedar kerupuk yang tidak ada ikannya atau campuran apa-apanya. Dalam membangun usaha Gading ini bekerja sama dengan siapa saja yang lain? Keyakinan Pemerintah pastinya, bahwa pemerintah bisa, Kota Surabaya bahwa pastinya. kita bisa Kemudian dengan ada juga keikhlasan, dari beberapa perusahaan yang sudah mencoba kemudian untuk gotong melihat royong proses produksi seluruh kami dan warga, insya Allah khususnya akan para segera penggiat menjadi UMKM lele. apa ya istilahnya seperti Bapak Kemudian Asyik. ya Ada semuanya itu dari kan memang semangat harus bekerja Presiden dengan yang hati. menyampaikan bahwa Kalau tanpa kami itu semua insya mengadopsi Allah tidak akan UMKM bisa. Gading untuk Jadi itu mensupport moto yang dimiliki oleh produksinya. UMKM Gading, pengembangan usahanya maksud saya, seperti itu. Kemudian ada beberapa dari universitas di Kota Surabaya juga sudah memberikan intervensi ya Bun ya. Dibuatkan alat untuk memfile ikan lelenya oleh mahasiswa ITS seperti itu. Dan kami berharap ke depan nanti banyak dari kalangan akademisi juga terinspirasi untuk membantu pengembangan dari usaha UMKM Gading ini. Untuk komponen biaya terbesar dalam memproduksi beberapa macam olahan ini apa ya? Kenaikan harga minyak bisa. Itu untuk lelenya sendiri mungkin. Kalau lelenya stabil ya karena kita pelihara sendiri. Tapi minyak plastiknya mungkin itu yang kadang-kadang tidak bisa konstan ya. Pasti ada kenaikan harganya. Itu termasuk masuk di biaya tak terduga. Iya, Itu iya. penanggulangannya dari Penanggulangannya ya dari dari penjualan lele itu sendiri. Jadi bagaimana caranya kita tidak menaikkan harga. Jadi penjualan harganya ini kita estimasikan itu sesuai dengan packagingnya ini. Itu yang membuat kita itu masih bisa terus berproduksi dengan lancar tanpa harus menaikkan harga. Gitu. Terima kasih Bu untuk informasi. Ya, sama-sama. Kami dari UPN juga sangat bermanfaat mengenai informasi dari Ibu. Siap. Semoga UMKM dari kedepannya semakin sukses. Amin. Jadi kami mohon maaf Bu jika ada kata-kata yang belum berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk informasi. Ya, sama-sama. Kami dari UPN juga sangat bermanfaat mengenai informasi dari Ibu. Siap. Semoga UMKM dari kedepannya semakin sukses. Amin. Jadi kami mohon maaf Bu jika ada kata-kata yang belum berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.